Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Bertemu kembali dengan saya, Riko Dharmareja, dalam pembelajaran keperawatan kritis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran umum mengenai topik implementasi keperawatan berupa tindakan open and close suctioning pada pasien kritis yang terpasang intubasi. Dengan capaian topik kali ini yang diharapkan yaitu Anda mampu mempraktikkan tindakan keperawatan suctioning berdasarkan standar operasional prosedur pada pasien kritis yang terpasang ventilasi mekanis. Nurse tentu sudah tahu bahwa beberapa pasien di ruang intensif memerlukan alat bantu dalam menunjang fungsi organ tubuhnya. Salah satunya adalah ventilasi mekanik. Di samping manfaat penggunaan ventilasi mekanis yang terdiri dari Nurse pelajari di pertemuan sebelumnya, tentu penggunaan alat bantu nafas pada ventilasi mekanis ini juga memberikan dampak berupa respon fisiologis pada saluran pernafasan dengan efek berupa peningkatan stimulus sekresi mukus. Hambatan dari fungsi fisiologis tersebut akan menimbulkan masalah terjadinya retensi sputum yang akan menghambat difusi oksigen di paru-paru yang menyebabkan kerusakan parenkim paru. Sehingga, sebagai seorang perawat, harus memiliki peran untuk memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang terpasang ventilasi mekanis. Salah satunya yaitu menjaga dan meyakinkan bahwa alat bantu nafas yang terpasang pada pasien bebas dari retensi sputum, yang dilakukan dengan cara prosedur suctioning. Nurse muda tentu sudah tidak asing dengan istilah suctioning, bukan? Lalu, mengapa harus kembali dipelajari pada mata kuliah keperawatan kritis? Apakah ada perbedaan suctioning pada pasien yang terpasang ventilator dengan pasien yang tidak terpasang ventilator? Suctioning merupakan tindakan untuk membebaskan atau membersihkan jalan nafas dengan memasukkan suction kateter melalui mulut, nasal, ETT atau tracheostomi kanul, serta saluran nafas bagian atas. Sehingga trachea dengan harapan dapat dioptimalkan proses ventilasinya hingga pertukaran gas menjadi adekuat. Indikasi pasien yang perlu dilakukan suctioning tentunya adalah pasien dengan retensi sputum, ditandai dengan adanya suara nafas tambahan, sesak nafas, gelisah, perubahan tanda vital, penurunan saturasi oksigen, dan ketidakmampuan untuk batuk secara efektif. Sedangkan pasien dengan bronkospasme, pendarahan aktif, saluran pernafasan, udim paru-paru dengan pemberian PIP di atas 10 mm hygrogrium dengan perburukan saat dilakukan tindakan merupakan kontraindikasi dari tindakan ini. Terdapat dua jenis suction yang digunakan di ruang intensif, yaitu open suction dan close suction. Open suction dilakukan pada pasien dengan intubasi kurang dari 24 jam dengan jumlah sekret sedikit dan tidak sering dilakukan suctioning. Tindakan ini harus dilakukan dengan teknik steril sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan 2 orang perawat untuk melakukan tindakan dengan aman. Suction kateter harus disposable. Pada pasien dengan ventilator harus bisa melepas dan memasang ventilator berulang selama tindakan, sehingga oksigenasi yang diberikan juga akan terpengaruh. Sedangkan close suction dilakukan pada pasien dengan indikasi sekret yang banyak dan harus sering dilakukan suctioning, beresiko penularan penyakit seperti tuberkulosis atau COVID-19 yang tinggi, PIP dengan ventilator yang tinggi, serta tindakan close suction ini dapat dilakukan hanya oleh 1 orang perawat. Suction kateter dapat digunakan berulang-ulang pada pasien yang sama dan tidak harus melepas dan memasang ventilator saat melakukan tindakannya. Prinsip yang dilakukan selama tindakan suction adalah prinsip aseptik. Yang pertama yaitu memaksimalkan tindakan dengan steril. Kemudian prinsip asianotik untuk memaksimalkan oksigenasi sehingga meminimalkan terjadinya sianosis, dan prinsip atraumatik untuk meminimalkan terjadinya trauma. Prinsip tersebut dapat terus mudah pelajari pada materi yang saya share di dalam leads. Baiklah Nurse muda, tadi telah dijelaskan mengenai konsep dan prinsip pelaksanaan suctioning pada pasien terpasang intubasi. Lalu bagaimana prosedur pelaksanaan tindakan ini harus dilakukan ya? Apakah sama dengan tindakan suction pada pasien yang tidak terpasang intubasi? Apakah ada tindakan khusus yang harus dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Nurse muda dapat membaca materi pada modul laboratorium yang telah disediakan dalam leads. Dan selanjutnya kita akan praktikkan di laboratorium sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Saya berharap Nurse muda sekalian dapat memahami konsep dasar, prinsip, prosedur tindakan sebelum masuk ke ruang laboratorium ya. Pasca melakukan tindakan suction, sebagai seorang perawat perlu mendokumentasikan tindakan dan evaluasi kegiatan yang terjadi pada pasien. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk pendokumentasian adalah yang pertama mendokumentasikan waktu pelaksanaan meliputi tanggal dan jam tindakan. Yang kedua adalah mendokumentasikan karakteristik sekret seperti warna, bau, jumlah, kekentalan, seperti apa karakteristik dari sekret tersebut. Yang ketiga adalah respon pasien meliputi suara dan frekuensi nafas setelah dan sebelum pelaksanaan suctioning,
mengevaluasi saturasi oksigen, hemodinamik, refleks batuk, serta adanya pinky pruti. Serta pastikan teman-teman nurse mendokumentasikan kejelasan identitas pelaksana tugas dan pasiennya. Baik nurse, demikianlah informasi umum mengenai implementasi asuhan keperawatan berupa tindakan sectioning pada pasien terpasang intubasi atau ventilasi mekanis. Semoga informasi tadi dapat semakin meningkatkan rasa ingin tahu para calon nurse untuk mempelajari lebih dalam mengenai topik kita pada hari ini. Sebelum kita bertemu di ruang laboratorium untuk melaksanakan praktikum, silakan Anda membaca kembali modul yang telah disediakan dan mempersiapkan peralatan serta mempelajari standar operasional prosedur baik pada tindakan open maupun closed suction. Silakan nurse muda juga membuat list-list pertanyaan jika ada materi yang masih kurang dapat dipahami dari modul yang telah disiapkan ataupun dari video pada saat ini. Kemudian silakan teman-teman tanyakan pada saat bertemu di ruang laboratorium. Saya ucapkan selamat belajar, semoga sukses, sampai jumpa pada aktivitas laboratorium nanti. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara.